Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Ulun dari BP 19 1102 2014. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu terkait mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang TRIS dan Return. Nah, pertama kita membahas yaitu pengertian TRIS, yang mana bila ingin menjadi pengusaha sukses, maka kita harus berani menghadapi risiko. Kalimat tersebut dianggap resep untuk menjadi pengusaha yang dianggap sukses. Dan untuk kehidupan usaha penuh dengan risiko, baik itu risiko finansial yang berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan secara finansial yang telah ditentukan, maupun risiko manajerial yang berkaitan dengan kegagalan pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaan yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Dan perusahaannya pada akhirnya diukur dengan suatu peluang kejadian kerugian atau kehancuran lebih luas yang diartikan sebagai mungkin terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan yang dihasilkan atau yang diinginkan. Dan adapun J. Siegel dan J. Sim mendefinisikan risiko menjadi 3 hal. Pertama yaitu adanya keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah ditentukan atau diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua, variasi dan keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Dan menurut salah satu definisi yang menjelaskan risiko ini merupakan sama dengan ketidakpastian atau uncertainty, yang mana secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang untuk perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Dan hasil juga risiko memiliki hubungan linear yang keterbalikan, yaitu semakin tinggi risiko maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau yang disyaratkan. Risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari, kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut tidak mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Risiko yang terjadi pada perusahaan ada yang dapat dikelola atau diatasi perusahaan, terdapat pula risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan. Risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan itu dikarenakan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu adanya risiko yang ada pada perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, risiko individual atau risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Kedua, risiko perusahaan, risiko yang dapat diukur tanpa pertimbangan keanekaragaman yang dihadapi yang dilakukan oleh investor. Ketiga, risiko pasar yang merupakan risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lainnya. Dan selanjutnya itu terkait pengertian return, yang mana return ini atau pengembalian yang merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, institusi, dan dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.G. Jok, return merupakan laba investasi baik bunga atau dividen. Dan selanjutnya yaitu ada return juga return yang merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, atau individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode tertentu. Dan hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian yaitu pertama bersifat linear atau searah. Kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Dan selanjutnya yaitu ada yang karakteristik risk dan juga return secara umum dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, takut pada risiko, yaitu karakteristik di mana sang decision maker yang berhati-hati terhadap keputusan yang diambil, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika perusahaan dalam keputusan diaplikasikan. Kedua, hati-hati pada risiko, yang karakteristiknya di mana sang
Decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Ketiga, suka pada risiko. Yang karakteristik ini menjelaskan tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka dengan terbiasa dengan spekulasi atau itu pula yang membuat penganut karakteristik ini selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe risiko. Pertama ada risiko risk atau risiko murni yang menjelaskan suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dan risiko ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu risiko aset fisik yang merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu ada risiko karyawan. Risiko yang disebabkan karena yang dialami karyawan pada saat bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya yaitu kecelakaan yang menyebabkan ketergantungan aktivitas perusahaan. Ketiga, risiko legal yang merupakan risiko yang bergerak dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang mana contohnya yaitu perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti penghentian kerugian. Selanjutnya yaitu adanya spekulatif risiko yang merupakan suatu ketidakpastian akan terjadi untung atau rugi. Dan risiko ini dibedakan menjadi 4 tipe. Pertama, risiko pasar, yang itu yang terkait dengan terjadinya dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Kedua, risiko kredit. Risiko yang terjadi karena counterparty gagal yang memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase utang meningkat, dan lain sebagainya. Ketiga, risiko likuiditas yang merupakan risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kas. Contohnya, pemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, yang menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Keempat, yaitu ada risiko operasional, yang merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar, yang merupakan risiko yang terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk virus. Dan selanjutnya yaitu ada yang static risk atau risiko statis yang merupakan sifatnya murni atau spekulatif asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya ketidakpastian terjadi sembarang petir. Dan untuk selanjutnya yaitu ada dynamic risk atau risiko dinamis yang mungkin sifatnya murni atau spekulatif timbul dari perusahaan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat, contohnya urbanisasi. Dan selanjutnya yaitu ada subjective risk atau risiko subjektif, yaitu terkait dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-keraguan dan kecemasan yang terjadi untuk kejadian tertentu. Selanjutnya yaitu ada objective risk atau risiko objektif yang merupakan probabilitas penyimpangan aktual yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Dan materi selanjutnya yaitu ada sumber-sumber risiko, yaitu menurut Edward Nostradamus, yang sumber risiko ini merupakan risiko suku bunga. Pertama, yaitu naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan pabrik dalam menetapkan keputusan. Jika suku bunga naik, maka pabrik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka pabriknya akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Dan kedua yaitu ada risiko pasar. Kondisi risiko pasar dapat dilihat pada fluktuasi pasar, risiko moneter, dan resesi ekonomi. Ketiga yaitu ada risiko inflasi, yaitu saat inflasi daya beli masyarakat turun, sedangkan daya normal beli masyarakat naik. Dan selanjutnya yaitu ada risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Dan materi selanjutnya itu ada yang mengelola risiko. Dalam aktivitas, yang nama risiko itu merupakan pasti terjadi dan sulit dihindari. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Nah, di sini dijelaskan dalam mengelola risiko pada dasarnya ada 4 cara. Pertama, yaitu memfokuskan risiko. Dengan cara ini, memperbesar setiap keputusan mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan
minimalisasinya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Dan kedua, yaitu mengalih risiko, yaitu dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat lain seperti pengasuransi bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tertentu waktunya. Ketiga, mengontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil, menetapkan satpam pada siang dan juga malam. Dan selanjutnya yaitu adanya pendanaan risiko dengan cara menyediakan dana cadangan yang gunanya untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar yang dipasarkan, maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar. Dan selanjutnya itu kita membahas terkait contoh soal, yaitu Habil ingin membeli saham dengan nilai nominal sebesar 6.500, lalu untuk 1 tahun yang akan datang, saham ini dijual dengan harga 7.000, sehingga perusahaan memberikan dividen kepada Habil di tahun ini sebesar 1.000, maka tentukanlah berapa tingkat keuntungan atau return dari investasi tersebut. Nah, lalu di soal dapat diketahui bahwa PT atau harga atau nilai periode T dan juga PT kurang 1 merupakan harga atau nilai periode sebelumnya dan juga D besar yang merupakan dividen yang dibayar pada periode T, yaitu nilai PT 1 dan D diketahui di soal, yaitu PT senilai 7.000, PT kurang 1 6.500, D sebesar 1.000. Dan rumusnya yaitu PT dikurang PT kurang 1 kurung tambah D per PT kurang 1 dikali 100%. Yaitu 7.000 dikurang 6.500. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dulu, yaitu 7.000 dikurang 6.500, lalu ditambahkan dengan 1.000. Selanjutnya baru kita bagi dengan 6.500 dan dikali dengan 100%. Lalu dapat setelah dihitung nilainya, yaitu pada return yang diminta soal yaitu senilai 23%. Baiklah, sekian presentasi video saya kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.